Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Pagi ini kita akan membahas tentang tidal power. Ya, jadi tidal power ini kita masukkan ke dalam bahasan hydropower sebenarnya ya, karena mirip cara kerjanya. Kita akan bahas, kalau kita kemarin membahas hydropower, sekarang kita membahas tentang tidal power. Saya akan share screen ya. Oke. Baik, ya. Istilah tidal itu sebenarnya merupakan istilah dari pasang surut air laut sebenarnya. Ya. Jadi ini ya, yang kalau kita lihat, jadi secara simpel tidal itu di dalam bahasa Indonesia disebut dengan pasang surut atau diringkas dengan pasut. Gitu. Ya. Nah, yang di gambar sebelah kanan itu ya, ini menunjukkan perbedaan antara ketika air itu pasang dan surut ya. Jadi yang ini surut. Ya, ini surut. Yang ini pasang. Ini pada saat pasang itu tinggi permukaan laut itu maksimum. Nah, di sini maksimum, yang di sini minimum ya. Yang di sini minimum. Nah, kita bisa lihat ketinggian dari permukaan laut ketika pasang itu di sini. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi perahu yang ini tadinya tidak bisa kemana-mana, ini sekarang terangkat. Ya. Nah, apa yang menyebabkan pasang surut ini? Pasang surut itu dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan bulan. Ya. Jadi secara sebagian besar yang kita alami di muka bumi ini itu dipengaruhi oleh matahari dan bulan. Ya. Kemudian yang kedua, kapan terjadinya pasang surut itu selain dipengaruhi oleh posisi bulan dan matahari, itu juga dipengaruhi oleh rotasi bumi. Ya. Nah, istilah tidal power atau tidal energy itu adalah salah satu bentuk hydropower. Jadi tidal power ini selalu mengubah menjadi ini ya yang kita harapkan kan yang menjadi listrik ini. Jadi pembangkit pasang surut ini intinya adalah mengubah ya energi pasang laut ini menjadi listrik ya atau bentuk energi lain yang berguna.
sekali lagi ini pengen juga saya sampaikan ya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah selalu ini ya, listrik ini. Sehingga pembangkit apapun itu akan kita desain untuk menghasilkan listrik. Kenapa harus listrik? Ya seperti sudah pernah saya jelaskan, karena inilah energi yang paling mudah dikonversi menjadi jenis energi yang lain. Ya, jadi kalau listrik ini kan bisa dikonversi jadi panas, bisa, ya. Jadi mekanis, bisa. Ya, kemudian jadi apa? Mekanis ini kalau ini misalnya untuk setrika, ya untuk masak, ini untuk kipas angin. Ya, kemudian bisa diubah menjadi cahaya, ya, dan lain-lain. Ya, jadi itu tadi kenapa kita mengharapkan listrik, karena inilah yang mudah dikonversi. Nah, kemudian pasang surut ini itu lebih mudah diprediksi daripada wind energy, ya wind energy maupun solar power, ya wind power maupun solar power. Jadi kalau angin itu susah untuk diprediksi. Kita tidak pernah mendapatkan kepastian apakah nanti pada siang hari itu kita punya kecepatan yang cukup. Kadang-kadang ada angin kencang, tapi kadang-kadang juga tidak ada angin. Kemudian untuk solar juga sama, ya ini juga tidak pasti. Cuaca bisa cerah, bisa juga mendadak mendung dan hujan. Nah, ini proses pasang surut. Jadi ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini dipengaruhi oleh bulan, ya bulan. Ini posisi bulan di sini. Ya, ini bulan. Ini kemudian matahari. Ya. Nah, ketika pada posisi ini kita itu akan mendapatkan pasang yang minimum. Ya, jadi yang daerah ini dan daerah ini itu pasangnya dipengaruhi oleh bulan. Sedangkan yang di daerah sini dan daerah sini itu pasangnya dipengaruhi oleh matahari. Ya. Jadi ini bulan, ini matahari ya. Oke. Jadi kalau ini kita mengatakan solar, ini berarti pengaruh itu merujuk kepada matahari, sedangkan untuk lunar itu bulan. Nah, pasang yang maksimum itu terjadi kalau posisinya ada dua. Yang pertama ini bumi, ya. Ini bumi itu, nah ini bulan, ini matahari. Ya, posisinya seperti ini. Ketika terjadi kesejajaran antara bumi, bulan, dan matahari, maka yang tadi kecil-kecil gini, yang ini, ya, dengan yang ini itu numpuk. Ya. Jadi kalau kita bedakan warnanya, nah ini yang hijau, ya ini ya, ini yang hijau ini. Kemudian ditambah yang merah ini. Ya, ini maksimum. Ya, begitu juga kalau posisinya sejajar, bulan ada di sini.
Ini itu kalau kita menyebutnya sebagai tanggal bulan muda. Sedangkan yang ini, posisi ini bulan purnama. Ya. Nah, pasang surut itu maksudnya begini. Ya, pasang surut itu juga akan kita alami itu karena bumi ini berputar. Ya, bumi ini berputar. Gitu. Ya. Satu hari itu 24 jam. 24 jam. Jadi kalau kita di posisi ini ya, dalam 24 jam nanti kita akan kembali ke posisi ini lagi. Nah, maksudnya begini. Misalnya pagi ya, jam 6 pagi itu kita melihat surut ini ya. Lihat surut ini. Kemudian ketika bumi berotasi, ini posisi matahari dan bulan kan masih tetap ini. Nah, ketika bumi berotasi, kita akan mengalami misalnya pada jam 9 pagi kita akan mengalami pasang yang maksimum. Ya, ini kan jam 6 pagi. Ini jam 9 pagi. Kemudian jam 12 siang kita akan mengalami surut lagi karena posisi kita sekarang berubah di sini. Nanti jam 3 sore itu kembali kita mengalami pasang yang maksimum. Ya, nanti jam 6 pagi berikutnya kita kembali lagi melihat surut. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ada mau ditanya? Nah, saya teruskan ya kalau tidak ada ya. Tipe pasang surut itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu semi diurnal, kemudian yang kedua mix semi diurnal, yang ketiga diurnal. Ya. Kalau semi diurnal itu dalam 24 jam, ya dalam 24 jam itu atau dalam satu hari, ya sehari semalam itu kita pantai itu di pantai itu mengalami pasang surut 2 kali. Ya, jadi ini pasang maksimum, ya surut, ini surut, ya ini 1. Jadi puncak ini, ya ini 1, kemudian ini 2. Ya. Jadi dalam 24 jam kita mengalami 2, dalam sehari kita mengalami 2 kali pas. Nah, sedangkan mix semi-diurnal itu sama, kita juga mengalami 2 kali pasang surut, tetapi tingginya berbeda. Ya. Ketinggian berbeda. Sedangkan yang diurnal itu kita hanya mengalami 1 kali saja. Ya, 1 kali pasang surut. Nah, ini sejak zaman dulu itu sudah mudah sekali diprediksi. Jadi kapan periode pasangnya, kapan periode surutnya, itu orang-orang yang tinggal di pantai itu sudah mudah mendeteksi. Ya. Nah, ini di sini ini ketinggiannya 2 meter, ini ada yang
Kalau yang semi diurnal itu ketinggiannya di sini ya, hampir 2 meter, sedangkan yang ini itu 3 meter. Kalau di sini ketinggian permukaan laut hanya 1 meter. Nah, ini adalah hasil survei dari Pantai Mandalika ya, di Nusa Tenggara Barat ya, di Nusa Tenggara Barat yang mau dipakai untuk balapan ini, pantainya seperti ini. Ya. Ini adalah maksimum untuk pasang naiknya ya. Ini nggak sampai 1,5 meter sehingga cukup rendah. Itu. Ini dilihat dari beberapa bulan pada tanggal-tanggal tertentu sehingga kita bisa mendapatkan kurva seperti ini. Nah, ini contoh beberapa pantai di beberapa kota. Kalau ini di Bagan Siapi-api itu pasang naiknya bisa 2 meter ya. Jadi mulai jam 00 sampai dengan 00 lagi. Nah, jadi ini tanggal 2 sampai tanggal 4 ya. Kemudian di Padang, ya ini kalau ini kan yang ini itu kan ada kepastian ini. Ini apa maksudnya? Periodenya tetap ya. Jadi setiap hari pada jam 00 itu akan mengalami ketinggian permukaan laut begini. Ya. Nah, tapi kalau di Padang itu akan berbeda. Ya. Jadi pada pada tanggal 2 Juli ya jam 12 itu segini, pada tengah malam segini ya. Kemudian pada siang seperti ini. Sedangkan ini Jakarta, ya, Jakarta seperti ini polanya. Kemudian di sini akad sini seperti ini. Ya, jadi Jakarta itu hanya 0,5 meter saja ketinggian maksimumnya. Sedangkan Padang itu 0,7. Ya. Jadi hanya naik 70 cm. Sedangkan Bagan Siapi-api itu bisa 2 meter. Nah, ini diamati selama berbulan-bulan. Tetapi nenek moyang kita itu sudah menghafal ya, niteni begitu. Ya, kapan mau berangkat ke laut, terus kapan pulang. Mereka akan memanfaatkan pada saat berangkat, mereka akan memanfaatkan turunan ini ya untuk ke laut. Nanti kalau pulang dia memanfaatkan yang ini. Nah, ini adalah peta dari pasang surut di Indonesia. Jadi ini kita lihat di selat Selat Karimata ini ya. Ini kita melihat kalau di sini hanya diurnal saja, jadi pasangnya hanya sekali sehari. Yang ini mix, ya ini 2 kali, tetapi gelombangnya beda-beda. Kita tidak punya yang semi ini di sini di Selat Malaka, ya di daerah Sumatera ini.
Yang ini juga sama, di Samudra Hindia ini itu juga mix. Ada 2 kali pasang tetapi tingginya tidak sama. Nah, kenapa ini mesti kita lihat? Ya bisa jadi ini di masa yang akan datang inilah harapan kita untuk memperoleh energi. Ya, berikutnya sekarang kita ke ini untuk pembangkit ya. Jadi pembangkit itu ada dua jenis digolongkan di sini. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah menggunakan arus. Ya, arus pasang atau arus surut ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan ini barrage atau bendungan. Ya, ini menggunakan bendungan. Ya, disebut bendungan juga nggak cocok karena tidak bendung ya. Ya, tanggul lah ya, ini tanggul. Menggunakan tanggul. Jadi kalau ini memanfaatkan energi kinetik air untuk menggerakkan turbin, ya. Sedangkan yang ini yang menggunakan tanggul itu memanfaatkan energi potensial, ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah head, ya, head antara pasang yang tinggi dan rendah. Ya. Nah, tetapi pada sini itu mahal dan dipengaruhi dengan isu lingkungan. Itu. Nah, kalau ini lebih populer karena ini dicelup di tengah laut ya. Kalau ini kan di pantai. Ini tempatnya di pantai. Yang kedua, kalau yang ini di lepas pantai. Nah, ini adalah tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk tidal power. Jadi yang pertama ini laut itu ya. Ini ada selat. Ini ada selat, ya ini selat. Ya, ini laut lepas. Nah, ketika air laut ini pasang, maka airnya akan mengalir ke sini. Nah, mengalir ke sini. Nah, sehingga ini di tempat ini itu kita bisa pasang pembangkit. Ya, ini yang memanfaatkan tadi energi kinetik. Nah, sedangkan tipe ini masih ya tadi sama dengan yang ini tipe baras. Kalau tadi memanfaatkan energi kinetik, maka yang ini itu memanfaatkan head. Jadi ini kolam. Ini itu untuk lewat kapal itu ya. Nah, ini ada turbin, kemudian ini ada sluice ini pintu air. Ya, nah, air laut akan mengalir ke sini, ya, melewati tanggul. Oh, sorry, bukan di situ, di sini ya, lewat pintu air ini, sana itu. Nah, nanti kalau sudah penuh, ya tinggi air di sini itu sama dengan di sini, ya dengan laut, maka pintunya ditutup. Nah, ketika air laut ini surut, di sini kan penuh dengan air ini, penuh dengan air laut. Nah, ketika air surut, maka terdapat head. Ya, di sini ada head. Nah, yang kemudian air itu dikeluarkan untuk menggerakkan turbin. Nah, cara yang kedua untuk memanfaatkan head ini
itu juga menggunakan cara yang sama, cuman tidak dibendung di pantai, tapi dilepas pantai ya. Jadi ini dibuat tanggul gitu, keliling, ya, sehingga ketika pasang ini juga akan dipenuhi air. Ya. Nanti kalau air di sini surut, maka ini nanti akan dikeluarkan melalui turbin. Ya. Berikutnya inilah sistem yang digunakan. Jadi yang di sebelah sini kita punya ini ya, batas dari tanggul. Jadi tanggulnya itu di sini, area tanggul. Area tanggul itu di sini. Nah, ketika air laut ini pasang ya, pasang tinggi, ya, pasang tinggi. Ya. Nah, air di kolam itu kan cuma segini. Ya, air di kolam cuma segini. Nah, karena air laut ini tinggi, maka nanti air laut itu akan masuk ke dalam kolam, ya, masuk ke dalam kolam. Nah, setelah nanti, jadi kan kalau kita gambarkan begini, ini air laut ini tingginya segini, ya, sedangkan kolam itu tingginya segini. Ya. Sehingga ketika pintu air ini dibuka, maka air laut ini masuk ke dalam kolam. Nah, nanti kalau air laut dan kolam ini tingginya sudah sama, maka pintu air ini ditutup. Ya, pintu air ditutup. Nah, kalau sudah air laut ini sudah surut, ya, sudah surut, ini kan tinggi segini, ya, ini kan berarti kalau air laut surut, maka kita punya head di sini. Ya, sehingga kemudian air dikeluarkan melalui turbin. Ya, di sini ada turbin. Ya, jadi pada posisi ini permukaan pada kolam itu kan tinggi, ya, sehingga ketika dibuang makin lama makin turun, ya, permukaan air di dalam kolam. Jadi yang di sebelah kiri ini, itu energi itu diperoleh pada saat air di dalam kolam dikeluarkan ke laut. Nah, sebaliknya yang di sebelah kanan itu sebaliknya. Ya. Justru pada saat air laut masuk ini, ya, ini ada head di sini. Itu sudah membangkitkan listrik. Gitu. Ya, sudah menghasilkan listrik. Kalau ini tadi kan dari kolam ke laut, kalau ini dari laut ke kolam. Ya. Nah, tipe yang berikutnya itu mau air laut masuk ke kolam atau keluar, itu tetap menghasilkan listrik. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi ya. Nah, ini sistemnya yang tadi ya. Jadi
untuk sistem yang ini, ya ini tanggul ya, tanggul. Kemudian di atas ini jalan raya ini ya, jalan. Ini turbin. Nah, ketika air laut ini tinggi ya. Nah, ada head di sini. Ini head. Maka air laut ini akan masuk ke dalam kolam. Ya, ketika masuk ke dalam kolam, dia menghasilkan listrik dari turbin. Nah, cara yang sebaliknya tadi. Ya. Jadi ketika air laut masuk, ya ketika sama. Ini yang kalau yang di slide sebelumnya tadi ini yang di sebelah kiri. Jadi ini menghasilkan listrik ketika air di kolam itu keluar ke laut gitu. Ini ya bentuk dari gambaran sederhana dari konstruksi turbinnya. Ini itu pintu air, ini pintu air. Kemudian ini turbinnya. Yang di pinggir ini generator. Jadi maksudnya itu generator diputar oleh turbin ini berada di sekeliling ini ya, turbin blade-nya atau sudut turbinnya. Ini mudah ya, ini mudah, ini sama dengan yang kalau kita melihat pompa itu kan seperti ini bentuknya. Jadi dikelilingi langsung oleh generator. Jadi kalau dia berputar. Nah, tipe yang lainnya, kalau tadi itu generatornya itu ada di pinggir, tapi yang ini itu direndam ya, termasuk direndam di dalam air. Ya, jadi ini generatornya di sini. Ya, kita tinggal masukkan kabel saja ini. Ya, Mas, ada pertanyaan enggak? Mau tanya, Pak. Itu kalau misalkan turbinnya di bawah laut atau apa namanya? Apakah materialnya kuat, Pak? Atau ada ini lain ya, Pak? Ya begini. Ketika kita mendesain turbin, mendesain apapun, kita itu kan sebenarnya sudah memperhitungkan sebenarnya. Ini mau dipakai di mana. Ya, sehingga kita bisa menetapkan material yang kita gunakan. Misalnya ini kalau kita mau mendesain boiler misalnya, maka kita akan memilih material-material yang tahan panas. Tahan panas dan ulet. Kemudian kalau kita mau mendesain turbin angin, ya kita tanya juga itu mau ditempatkan di mana, di gunung atau di laut. Ya. Karena air laut itu mengandung garam sehingga korosif ya. Jadi material yang terpapar oleh udara laut itu mudah korosi. Ya. Begitu juga kalau kita menempatkan ini turbin ini di laut ya, benar-benar nyemplung laut, ya pasti kita mesti harus memperhitungkan bahwa ini mesti harus tahan karat. Kalau tahan karat itu tahannya berapa lama.
termasuk rumah generatornya. Kalau generatornya kan harus aman tidak boleh kemasukan air. Gitu ya, Mas. Jadi kisahnya kalau kita mau mendesain ya seperti itu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan desain itu kan tidak hanya persoalan daya saja, tetapi juga termasuk material dan lain-lainnya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin banyak yang dari kita yang nggak sadar itu. Jadi di Selat Bali dan di Selat Sunda, ya Selat Bali itu kan antara Jawa dan Bali. Kemudian Selat Sunda itu antara Jawa dan Sumatera. Itu kan ada kabel listrik bawah laut. Gitu. Ya. Jadi kalau itu misalnya nyangkut di kapal, ya suplai listriknya terganggu. Ya, belum lagi Anda juga nanti akan kita menemukan kenyataan banyak pipa-pipa di bawah laut ya untuk menyalurkan minyak. Jadi untuk misalnya untuk pengeboran lepas pantai itu kan kebanyakan kan disalurkan melalui pipa bukan pakai kapal. Untuk ke daratnya ya itu pakai pipa karena lebih murah. Ya. Oke ya, yang ini kita membahas yang ini, yaitu menggunakan arus, jadi arus. Nah, penggunaan arus laut ini itu mirip dengan turbin angin. Ya, persamaan yang dipakai juga sama, ya tidak berbeda. Ya, perbedaannya kalau kita mau mendesain di air laut itu perbedaannya pada ini. Ya. Jadi kalau udara itu row udara itu kan kita menetapkan 1,2 kg per meter kubik ya. Tapi kalau air laut kan bisa 1.100 ya. 1.100 kg per meter kubik. Maka ini kepadatan massanya sangat besar. Bisa 1.000 kali dari udara. Sehingga dengan ukuran yang lebih kecil, dengan kecepatan fluida yang sama, itu akan menghasilkan 1.000 kali daya yang dihasilkan oleh wind power. Persamaan yang dipakai sama persis, tidak ada perbedaannya. Ya, torsi itu adalah gaya kali jari-jarinya. Ya, kemudian di sini muncul koefisien torsi. Ya, persamaannya juga tidak sulit, ya, hanya simpel seperti ini. Sehingga kita nanti punya power koefisien. Power koefisiennya ini. Nah, kenapa sih koefisien energi itu penting? Itu akan menentukan kita apakah ini layak untuk dibangun di sini atau enggak. Itu ya. Ya mudah ya ini. Tidak ada yang sulit. Ini kalau yang ini kan energi angin ini yang ini. Rho AV pangkat 3. Ya, kok angin apa namanya? Arus ya. Arus. V ini adalah kecepatan arusnya. Ya, kalau ini putarannya ini omega di dalam radian ya, kita bisa menuliskan seperti ini. Sehingga koefisien dayanya itu adalah R. Kalau omega dibagi V kecepatan atau kita sebut dengan lambda.
Jadi ini saya kira untuk melihat potensinya, ini persamaannya sangat sederhana, tidak sulit. Nanti yang sulit kan kalau ini sudah jadi, ya, jadi kita harus mengujinya sehingga kita dapat yang paling efisien. Nah, tipe-tipe turbin itu sama dengan turbin angin ya. Jadi AB ini ada yang vertikal, ini horizontal, gitu ya, ini horizontal. Yang ini vertikal. Dilihat penentuan apakah ini vertikal atau horizontal itu dilihat dari sumbunya, ya sumbu ini. Bentuknya sama dengan turbin angin, ya, tidak usah khawatir, cuma jumlah sudutnya saja yang berbeda. Dan tipe yang paling unik itu adalah ini gerak bolak-balik. Nah, kalau di sini itu kita langsung langsung mendapatkan gerak putar, ya, gerak putar ini juga sama gerak putar, tapi yang ini tidak. Ini geraknya adalah bolak-balik. Ya, yang dimanfaatkan adalah hidroliknya. Ya, jadi ini ada pompa hidrolik di sini. Ya, ini yang kemudian nanti akan diubah menjadi energi mekaniknya dalam bentuk putaran. Ya, ini tipe yang tanggul tadi ya, yang barrage tadi. Barrage. Ini tadi ya. Jadi di pantainya itu dibendung ya, untuk menampung air pasang. Nah, ini kalau dipotong ya bentuknya seperti ini. Ya, ini laut. Nah, ini kolam gitu ya. Ini kolamnya atau basin tadi. Basin itu kalau kita menyebutnya sebenarnya baskom. Ini laut. Jadi air dari laut itu bebas saja masuk ke sini. Kemudian pintu air akan ditutup. Kalau sudah penuh akan ditutup. Kemudian kalau airnya surut, maka air yang di dalam kolam ini dikeluarkan lewat sini. Ini juga sama ya, ini di Australia ini. Jadi untuk jadi kita lihat di sini, jadi air memasuki kolam dari laut. Ini di Australia. Di Inggris juga sudah ada. Di Perancis juga sudah ada. Jadi ini yang menggunakan energi kinetik, ya kalau tadi barrage itu menggunakan head. Nah, kalau yang ini itu menggunakan energi kinetiknya. Jadi bisa kita lihat ya ukurannya, perbandingannya dengan orang yang ada di sini. Ya. Jadi Anda bisa memperkirakan. Nah, ini juga pengetahuan buat Anda ya. Jadi kalau nanti membuat laporan atau menyusun TA atau KP, kalau Anda mau menunjukkan berapa ukurannya, fotonya, itu harus ada pembandingnya. Kalau ukurannya besar, maka pembandingnya orang, ya manusia. Tapi kalau ukurannya kecil, maka pembandingnya itu bisa penggaris, bisa bolpen. Ya. Sehingga dengan melihat foto, orang akan tahu kira-kira ukurannya seberapa. Ya, kalau ini nggak ada orangnya, kita nggak tahu ukurannya seberapa.
Nah, pemasangannya seperti ini. Ya, jadi ada menara yang ditancapkan ya di bawah di bawah ini. Ini bisa dinaik turunkan ininya. Ya, ini bisa dinaik turunkan. Kalau kita butuh servis, maka turbin ini dinaikkan. Gitu. Ya, ini masih sama dengan yang tadi, hanya ini disusun secara berjajar ini dalam jumlah yang banyak. Ini juga sama, ini memanfaatkan arus juga. Ya, jadi bisa arus laut karena di beberapa lautan itu ada arus di bawah laut. Nah, ini yang dimanfaatkan. Ya, ini dijangkar ini. Nah, ini yang tadi, ini yang menggunakan arus bolak-balik. Ya, jadi ketika ini kena arus, maka dia langsung bergerak dari atas ke bawah. Oke, selesai. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Silakan. Itu kan tadi kan kalau saya melihat mengamati bendungannya itu kan ketika air masuk langsung ditampung di basin. Setelah basin itu air laut surut baru kita keluarkan. Misalnya itu ketika masuk sama keluar itu sama-sama mutar turbin itu bisa enggak, Pak? Bisa saja. Tapi kita itu menghadapi masalah itu begini. Generator itu menghasilkan listrik itu hanya pada satu arah putaran saja. Itu. Ya, tidak bisa bolak-balik. Jadi kalau putarannya terbalik itu malah tidak bisa menghasilkan listrik. Kendalanya di situ ya, Pak. Ya, itu kendalanya. Sehingga kemudian orang juga mulai berpikir mendesain turbin yang kalau kena arus bolak-balik muternya tetap saja gitu. Tetap muternya satu arah saja. Tetapi kemudian yang kita hadapi ketika membuat turbin seperti itu efisiensinya rendah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau efisiensinya tinggi ya tadi turbinnya hanya berputar pada satu arah putaran saja. Gitu. Ya. Bisa kok Mas, bisa. Ya, jadi ada turbin yang muternya arusnya mau dari depan atau dari belakang, ya muternya hanya dari satu arah putaran itu ada juga. Ya nanti boleh kalau nanti ada yang mau membuat TA untuk desain turbin yang seperti ini boleh saja. Ya. Itu bagus kalau kita coba. Ya. Jadi persoalannya itu tidak efisien kalau yang bisa dua putaran. Sehingga prefer itu hanya pada satu arah putaran saja. Oke, berikutnya silakan. Yang mau bertanya lagi. Jadi untuk arus laut itu ada dua macam ya. Yang satu itu tadi menggunakan tanggul, kemudian yang satunya lagi tidak menggunakan tanggul, tapi memang benar-benar memanfaatkan arus laut. Kalau misalnya di Selat Bali itu di bawah itu memang di Selat Bali ada arus laut. Ya, di banyak laut ya, di selat-selat itu akan kita temui arus laut. Nah, pemasangan turbin dan generator ini kan tidak boleh terlalu jauh dari ini ya, dari laut. Ya, karena susah nanti untuk menyalurkan listriknya. Ya.
Pak Bayu, monggo, mungkin ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Apakah di laut itu efisien, Pak? Soalnya kan kalau pasang surut itu kan satu hari cuma 1 kali, Pak. Terus dibandingkan biayanya, apakah itu efisien? Dan terus efektifnya, kayak tenaganya itu dibandingkan dari sungai daripada laut itu baik mana gitu, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Sampai saat ini itu sebenarnya kalau kita bicara tentang air, itu memang yang paling besar, paling efisien, dan paling murah itu pada saat ini itu memang sungai. Ya. Memang sungai. Nah, tetapi kemudian kita dihadapkan pada persoalan bahwa energi yang dihasilkan dari sungai, energi listrik yang dihasilkan dari sungai itu tidak cukup. Ya, tidak cukup, sehingga kita kemudian membangun PLTU, PLTG, dan sebagainya ya, dengan menggunakan bahan bakar batu bara atau gas. Gitu. Nah, PLTU ketika menggunakan bahan bakar konvensional ini, ya, batu bara atau gas, persoalannya adalah persoalan pada harga bahan bakarnya. Ya, karena itu beli gitu. Ya, yang pertama beli, yang kedua itu mencemari lingkungan. Ya. Ya, terutama batu bara. Batu bara itu ada debu, ada sulfur, nitrogen oksida, ya. Belum lagi nanti kerak. Ya. Nah itu semua mencemari lingkungan. Ya, sehingga kemudian sekarang kita pemerintah menghentikan izin pembangunan PLTU batu bara gitu ya. Dan sekarang yang boleh kan yang sudah kadung dibangun dalam tahap konstruksi boleh terus. Tapi yang baru-baru enggak boleh. Nah, itu persoalannya sehingga kemudian kita beralih ke energi terbarukan. Ya, ini antara lain adalah laut. Apakah laut ini efisien? Apakah murah? Ya tidak. Tetapi untuk jangka panjang kita mesti mau tidak mau harus mengembangkan ke sana. Mungkin sekarang tidak efisien, tapi makin lama nanti akan makin efisien. Kemudian keunggulannya adalah sumber energinya itu nggak bayar, gitu ya, gratis. Jadi seperti sungai itu kan nggak bayar itu energinya. Ya, sementara kita kalau menggunakan batu bara atau gas itu terbatas sumber dayanya. Selain tadi ya kekurangan-kekurangan yang mempengaruhi lingkungan tadi. Itu Pak Bayu. Jadi memang sampai sekarang untuk energi terbarukan itu masih belum sesuai dengan harapan. Ya. Tapi kita masih tetap harus mengembangkan itu karena sumber daya fosil kita memang terbatas. Begitu ya. Jadi mau tidak mau kita nanti akan beralih ke laut. Ya. Tidak hanya. Mau tanya lagi. Oke, ya silakan. Nah itu kalau kan sehari kan cuma 1 kali Pak pasang surut, itu gimana? Ya, harusnya pun juga nggak begitu signifikan gitu Pak. Ya. Apakah energinya yang dihasilkan itu maksimal gitu Pak? Ya, gini. Anda coba kita melihat ke ini ya, ke solar cell ya, matahari, ya, tenaga matahari. Anda perhatikan itu efisiensi, mungkin Anda bisa merekomendasi kenapa
nggak pakai solar cell saja gitu. Ya, mungkin ada pikiran ke situ ya. Solar cell itu sekarang populer gitu. Populer. Ya, di mana-mana dicoba dipasangi solar cell karena itu yang paling mudah. Paling mudah bisa dipasang di atap dan sebagainya. Tetapi ya meskipun itu sangat populer, tetapi itu efisiensinya sangat rendah. Ya, sehingga memerlukan memerlukan lahan yang sangat luas untuk menghasilkan energi yang cukup itu. Sehingga kemudian kita juga mengkombinasi antara PLTA dengan surya ini. Jadi bendungan itu hydropower itu permukaannya ditutupi solar cell. Tapi itu tidak bisa menyaingi hydropower. Ya. Nah, kalau laut gimana dengan permukaan yang rendah itu? Simpelnya begini. Serendah apapun efisiensinya itu bisa kita pakai karena sumber energinya gratis. Sama dengan solar cell. Solar cell itu efisiensinya rendah, tetapi mataharinya gratis. Ya. Jadi tidak masalah. Jadi keunggulan dari renewable energy seperti itu. Ya, mungkin sekarang investasinya memang masih mahal, tetapi dalam jangka panjang efisiensi itu akan makin meningkat dan harga teknologinya juga makin murah. Ini sama dengan perkembangan wind turbine. Wind turbine dulu itu mahal sekali harga listriknya. Tapi makin ke sini itu sudah bisa bersaing dengan batu bara. Ya. Jadi jangan pesimis, Mas. Kita mau tidak mau kita nanti akan beralih ke laut. Ya, bumi kita itu sudah dihitung itu hanya mampu menampung 10 miliar orang. Padahal sekarang itu sudah jumlah manusia di bumi itu sudah lebih dari 7 miliar. Nah, kalau daratan sudah penuh, kemudian sumber dayanya sudah tidak memenuhi, ya, pangan segala macam itu tidak bisa memenuhi, akhirnya kita kemana? Pindah ke laut. Ya, jadi nanti di masa yang akan datang, sebagian orang akan pindah ke laut. Ya, itu masa depan kita tidak bisa mengingkari. Ya. Kemudian negara-negara yang maju teknologinya itu sudah mulai berpikir gimana supaya manusia bisa hidup di planet yang lain, tidak di bumi lagi. Ya, itu sama juga, itu juga kemungkinan-kemungkinan yang nanti di masa yang akan datang itu akan terjadi. Mungkin tidak di masa kita, tapi di masa anak cucu kita nanti akan terjadi seperti itu. Ya. Jadi gitu, Mas ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini silakan kita diskusikan aja nanti, karena begini, Anda ini kan masih muda semua, ya, jadi mesti Anda harus melihat itu kira-kira 20-30 tahun yang akan datang itu seperti apa. Ya. Itulah kehidupan Anda nanti, ya, kehidupan anak-anak Anda dan kehidupan cucu Anda semua. Itu nanti Anda akan mengalami semua. Saya termasuk beruntung karena mengalami zaman kertas, ya, kemudian zaman komputer, dan sekarang ini zaman internet, kan itu. Nah, nanti Anda akan mengalami lompatan yang lebih jauh lagi, dan itulah yang nanti harus Anda antisipasi mulai dari sekarang. Tetapi tadi pesan saya itu tadi bahwa energi ini yang akan menentukan kehidupan manusia. Ya. Kalau energi habis, kita tidak bisa menyediakan listrik, ya kita kembali ke zaman batu. Ya. Kita kan tidak bisa blender, tidak bisa, ya, ngebor tidak bisa, ya, karena nggak ada energi. Sehingga nanti semuanya pakai tangan. Kita nebang pohon ya pakai kampak lagi. Ya. Nggak bisa pakai
gergaji listrik. Nah, kesulitan di dalam menggunakan energi terbarukan itu adalah bagaimana menyimpannya. Caranya menyimpan bagaimana. Itu. Anda pernah mikir nggak gimana caranya nyimpan itu? Jadi maksudnya misalnya begini, ya solar cell itu kan adanya hanya siang hari. Efektifnya kan antara jam 10 sampai jam 2 gitu ya, maksimum gitu. Yang paling maksimum kan di situ. Karena kalau pagi dan sore rendah sekali. Bahkan mungkin tidak menghasilkan listrik sama sekali. Angin juga sama, ya angin itu juga namanya angin-anginan gitu. Kalau hydropower kemarin sudah kita bahas itu lebih pasti gitu ya, karena pakai bendungan. Gitu. Tapi kalau tidak pakai bendungan ya pada musim kemarau itu ya tidak beroperasi, tidak menghasilkan listrik. Nah itu bisa diprediksi. Begitu juga di laut. Laut itu bisa diprediksi. Kapan tinggi, kapan rendah. Pernah bayangkan nggak anak cucu kita nanti itu tinggal di dalam laut? Atau mungkin ada yang hidup di planet yang lain. Gampangnya kan begini, bumi ini kan boleh dikata itu kan sebenarnya sudah rusak gitu. Nah, itu tinggal kita bagaimana pilihan kita. Kalau kita sekarang menghentikan semua pembangkit uap misalnya, terus kemudian kita menghentikan minyak ya BBM, itu terus seperti apa suasananya? Jadi kemarin di Inggris dan Cina saja beberapa pembangkit berhenti, pembangkit batu bara yang maksudnya itu berhenti sudah seperti itu. Sehingga kemudian kita juga menunda penghentian PLTU batu bara. Ya, tapi tetap kita siapkan untuk energi terbarukan ini. Karena gini, energi ini sangat menentukan ya, meskipun kita sudah masuk, misalnya masuk ke revolusi industri keempat, itu, ya revolusi industri keempat itu, yang semuanya serba internet, tapi tanpa energi itu nggak ada gunanya, nggak bisa berkembang. Ya. Nah persoalan, izin masuk Pak. Ya silakan. Untuk mengenai energi terbarukan, untuk prospek ke depan 10 tahun ke depan paling kita nggak pakai yang batu bara itu Pak. Karena kan manusia itu menghasilkan sampah Pak. PR terbesar manusia itu pada di sampah itu Pak. Bahan sampah untuk bahan bakar boiler tersebut menggantikan batu bara. Itu soalnya PR terbesar dari kita Pak. Karena sampah sendiri itu makin hari makin menggunung itu Pak. Itu kalau nggak ada kita yang peduli sama sampah untuk mengolahnya menjadi suatu bahan bakar, nantinya dunia ini tertutup sampah Pak. Iya betul. Iya. Ya itu salah satu persoalan kita. Ya itu. Kita itu kan sering ngerasani gitu. Kenapa di Jepang itu air selokan itu kan ya bening gitu ya. Banjir pun itu juga banjirnya ya bening gitu. Ya, tidak seperti di sini ya. Banjir itu tidak hanya coklat tapi juga dipenuhi sampah. Saya tidak tahu harus mulai dari mana begitu ya. Tapi kan kita itu kan sebagian besar dari kita itu kan kemproh gitu. Ini contoh nih, siapa yang di sini yang ngerokok?
Ada berapa? Betul, Pak. Nah, ya. Coba ketika Anda merokok itu, coba ya, ketika rokok, itu debunya di mana? Asbak. Ya. Kalau tidak ada asbak, sembarang ya, dilempar gitu aja ya. Kemudian puntungnya ditaruh di mana? Tempat sampah, Pak. Hah? Tenane. Tempat sampah. Sampahnya maksudnya, Pak. Jadi paling gampang gini. Kalau lagi naik motor gitu, ngerokok, puntungnya, debunya, puntungnya dibuang di mana? Ini simple loh ya, ini simple, ini perkara simple. Belum lagi kita lihat itu tisu yang dilempar keluar mobil, ya, dari dalam mobil dilempar keluar tisu. Masih ada lagi anak-anak ini ya, anak-anak itu pulang sekolah bawa plastik es itu, begitu habis langsung dibuang. Nah itu kan gimana? Kita mau mulai dari mana untuk membersihkan itu? Karena ini nanti ketika kita bisa mengelola sampah, itu nanti kita akan punya tadi yang dikatakan tadi bahan bakar yang jumlahnya sangat besar. Karena kita tidak bisa bakar plastik itu campur dengan daun, campur dengan kardus, itu tidak bisa. Yang bisa kita manfaatkan itu adalah sampah yang organik. Yang lain mestinya di-recycle. Ya, plastik, kardus, kertas itu di-recycle. Jadi itu, kita mau mulai dari mana? Kalau perilaku kita masih seperti itu ya. Kita pun misalnya nih di rumah, nah coba di rumah itu berapa sih yang ini yang memisahkan antara sampah organik dengan sampah plastik? Kan hampir tidak ada. Pak, saya mau tanya, Pak. Nah, ya. Kenapa kita nggak meniru gitu loh, Pak? Maksudnya itu ikut mengaplikasikan seperti negara tetangga, seperti Singapura, itu kan sudah mengolah sampah menjadi tenaga listrik. Apa Indonesia punya kendala besar? Nah, kalau kendala besarnya itu di mana? Apakah dari kebijakan pemerintah atau dari SDM atau dari pembiayaan gitu, Pak? Oke, itu ya. Ya, gini. Ini kita ini semua kan engineer ya. Tetapi ternyata pekerjaan engineer itu tidak melulu masalah teknis engineering, tapi juga masalah politik, masalah ekonomi, ya, masalah lingkungan dan seterusnya. Ya. Sebenarnya ada beberapa tempat pembuangan akhir sampah itu sudah dimanfaatkan untuk pembangkit sebenarnya. Ya. Jadi yang dimanfaatkan, jadi karena ini timbunan sampah ini kan sudah berlangsung lama ini. Ya, coba ya, saya coba gambarkan. Seperti ini ya. Kalau kita punya timbunan sampah, ini tanah ya. Kita punya timbunan sampah gitu ya. Ini sampah organik tapi syaratnya harus sampah organik. Ketika dalam waktu yang lama, itu bakteri, ini kan busuk ini karena bakteri, ya, ada bakteri. Nah, bakteri itu ketika dia membusukkan, ya, mencerna sampah ini, maka di sini muncul metana.
Ya, C4H4 ya. Jadi timbunan sampah itu di TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu yang sudah lama di sana, ini kandungan metananya di sini besar sekali. Jadi kalau kita pernah dengar TPA itu terbakar, ini nggak susah untuk dipadamkan karena di sini memang penuh dengan bahan bakar. Nah, pembangkit itu mengambil bahan bakar dari sini. Ini dibor, ya dimasuki pipa ke sini. Coba saya dirubah warnanya dulu. Ya, dimasuki pipa di sini. Ya, di banyak tempat itu ya dibor aja gitu. Nah, ini yang kemudian gas-gas inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan untuk memanaskan turbin atau menggerakkan apa ya motor bakar gitu, diesel gitu. Ya, seperti itu. Ini kita sudah punya beberapa di Surabaya, di Jakarta, kalau di Semarang belum. Baru rencana. Saya belum tahu apakah itu sudah selesai atau belum, karena sebelum pandemi kemarin sudah rame ini. Ya. Ya, jadi itu Mas. Nah, persoalannya kan ini tadi kita harus organik gitu. Kalau ini juga ditumpui plastik ya segala macam itu kemudian jadi terhalang ya. Jadi seharusnya ini besar, ini ternyata sampahnya cuma sedikit. Ya. Ini contoh lagi misalnya kresek ya. Kresek ini. Kresek itu kan kita sering buang begitu saja. Nah, kita sebenarnya bisa memanfaatkan kresek ini itu jadi campuran aspal. Ini dicampur nih aspal. Ya, sekitar berapa? 5 sampai berapa? 10% mungkin ya. 5 sampai 10%. Ini bisa asal. Nah, persoalannya ketika kita mau mencampurkan kresek ini ke aspal, ini kresek ini kan diambil dari sini. Dari TPA ini. Ini dalam keadaan basah dan kotor. Ini masalah. Ya. Kenapa bermasalah? Kalau kita ngambil kresek dari sini ini 1 ton, ya, yang bisa digunakan akhirnya kan hanya 100 kilo. Gitu. Jadi kita ngambil di sini 10 kilo, yang nanti hasilnya itu cuma 1 kilogram. Ya. Jadi ini masalahnya. Ya, jadi ya artinya memang benar pengelolaan sampah kita memang belum baik ya. Ya, jadi seperti itu. Di beberapa TPA kita sudah punya pembangkit. Ya. Sebutannya apa ya? PLT apa ya? Belakangnya ada kata sampah gitu, pembangkit listrik sampah gitu. Ya, saya lupa ini singkatannya apa ini. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Kita diskusikan aja ini, karena kita membicarakan masa depan ini. Nah, kemudian ini ya, Anda perhatikan juga, ini kelakuan dari pemerintah daerah. Yang pertama gini, pemerintah daerah itu yang punya TPA kan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu membiayai pengolahan sampah. Jadi memberikan apa namanya, memberikan kontrak kepada swasta untuk mengolah sampah. Nah, kontraktor ini kan karena dia swasta, itu kan dia mikir gimana caranya memanfaatkan sampah itu sehingga dia bisa memberi harga yang murah kepada pemerintah daerah. Gitu. Ya. Setelah deal selesai, maka pihak swasta ini karena dipasrai untuk mengelola sampah, maka dia mulai memanfaatkan
sampah itu. Ya tadi misalnya mendaur ulang, kemudian digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, tetapi kemudian ternyata ketika pemerintah daerah itu melihat potensinya seperti itu, sampahnya itu bukan dibiayai untuk dikelola, tetapi malah menjual sampah itu, gitu. Menjual sampah itu ke kontraktor tadi. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tadi, ya, pengelolaan sampah kita nggak selesai-selesai, pembangkitnya juga tidak dibangun-bangun, karena tiba-tiba yang tadinya sampah itu dibayari, itu tiba-tiba malah harus bayar gitu. Ya. Sehingga ya tadi nilai tambah bagi swasta kemudian jadi tidak menarik. Ya, jadi itu ya. Jadi persoalan engineering itu mudah, tetapi ternyata kita juga menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ya. Izin masuk, Pak. Ya. Mengenai energi-energi terbarukan di Indonesia, kendalanya ya dari faktor pemerintah itu, Pak, hubungan pemerintah sama mafia-mafia dari sumber daya apa, Pak, mineral itu, Pak, dari migas, dari batu bara, Pertamina, ya musuh terbesar itu, Pak. Ya. Kalau ada rancangan-rancangan inovasi terbaru, paling terkendalanya dari faktor-faktor itu, Pak. Iya. Ya, bisa juga, ya, bisa juga dari faktor itu. Ya, itu pastilah ya, pasti itu terjadi gitu. Ya. Memang ya memang susah juga gitu ya. Apa namanya, kepentingan-kepentingan itu yang masuk ke sana. Jadi termasuk pengembangan mobil listrik itu juga terkendala. Ya, itulah yang sekarang kita hadapi. Ya. Jadi kepentingan-kepentingan itu yang apa ya, yang memberi hambatan kepada kita. Bisa bertanya apa? Abdi Nugroho, Pak. Saya kan pernah membaca sini, Pak, di TPA Jatibarang itu kan sudah ada PLSTA landfill itu, landfill gas itu, Pak, yang itu. Mas Abdi mati, Mas Abdi. Halo, Pak. Ya, gimana, Mas? 20 megawatt per hari, Pak. Terus ada satu lagi di satu artikel itu dibahas bahwa TPS Jatibarang itu kapasitasnya itu kalau dengan pengolahan seperti sekarang itu hanya bisa menampung sampai dengan 5 tahun lagi maksimal itu, Pak. Itu kalau dari sisi engineering, Pak, untuk jangka pendek itu, Pak. Jangka pendek yang harus kita lakukan apa, Pak? Sedangkan kalau tidak salah, Pak, sampah-sampah dari Jatibarang itu, Pak, yang plastik itu tidak semuanya bisa diolah. Hanya beberapa jenis yang bisa diolah. Akhirnya pun sepertinya kurang maksimal gitu, Pak. Untuk dari sisi engineering kita, Pak, dari teknik mesin, mungkin langkah-langkah yang terdekat tuh apa ya, Pak, yang bisa kita lakukan itu, Pak? Mulai dari hal-hal yang dari kecil kita itu gimana, Pak? Kalau non sewu, kalau dari aspal itu, Pak, kalau dari aspal kemarin sudah diaplikasikan di Dinas PU itu, Pak, di daerah Imam Bonjol. Itu memang campurannya cuma sedikit, Pak. Aspal kalau nggak salah cuma 5% itu, Pak. 5%, 95% aspal, 5% baru sampah plastik itu, Pak. Itu daerah itu kalau nggak salah dari Udinus kalau nggak salah, Pak, ya. Itu sudah dicoba. Iya. Iya, Pak. Ya memang kalau sebenarnya kan kita bisa meniru ya, tetapi bisa meniru lah seperti Jepang gitu ya. Itu kita bisa meniru atau Singapura ya, gimana mengolah sampah. Tapi kan kembali itu ke masyarakat. Kita mau enggak memisahkan sampah itu dari rumah gitu.
Ya, kita ada beberapa contoh ya. Jadi ada beberapa contoh di lingkungan warga itu benar-benar ada yang bebas sampah gitu. Jadi sampah itu dipisahkan, ya dipisahkan. Sampah yang organik itu dipisahkan, kemudian sampah yang plastik, kertas, logam segala macam itu dikumpulkan di bank sampah. Ya, karena itu bisa di-recycle dan itu ada harganya gitu. Ya. Kemudian yang organik itu diolah jadi kompos. Ya. Nah, kompos ini dijual, laku juga kan itu. Kemudian yang lebih progresif itu mereka bikin kebun. Ya, kalau mereka lahannya sempit, gangnya sempit, ya mereka pakai hidroponik. Nah, jadi kita itu kan bagaimana kita memanfaatkan sampah itu. Jadi memang ada, kita punya contohnya kok. Kita punya ada beberapa ya yang menjadi contoh bahwa di satu lingkungan itu benar-benar bebas sampah. Jadi sampah yang dibuang benar-benar hanya sedikit yang dibuang itu. Yang lainnya di-recycle. Ya, atau dimanfaatkan lagi. Nah, ini kan tinggal kita. Nah, apa kita mau mulai atau bagaimana, setidaknya di lingkungan sendiri. Itu yang menurut saya yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan dapatkan sampah yang jumlahnya sangat sedikit. Kita itu kan senangannya apa ya? Senangannya kalau lagi semangat terus bangun berbagai macam gitu ya. Tapi kemudian mangkrak ya, tidak dipakai. Ini contoh ya di kelurahan saya itu, di kantor kelurahan kan kebetulan punya lahan yang luas. Di situ dibangun ya, bangunan untuk mengolah sampah organik itu menjadi kompos. Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya tidak dipakai, tidak digunakan. Ya hanya dibangun saja, bangunannya sudah bagus, ada beberapa tempat nanti gampangnya untuk memisahkan ini sampah yang hari sekian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian ini panen, ya besoknya yang sebelah sini panen untuk kemudian dibuat baru lagi, besoknya lagi yang sebelah sana panen, dibuat baru lagi, begitu. Nah tapi ternyata kan kosong sekarang bangunannya itu, ya seperti itulah. Ya kita memang perlu lah ya mendiskusikan ini gimana baiknya gitu. Tapi kalau menurut saya memang dari keluarga, dari rumah dan sekolah. Saya tidak tahu ya, kata anak-anak itu kan di sekolah kan diajari, ini simpelnya ya, diajari membuang sampah di tempat sampah. Tapi begitu keluar rumah, waktu si anak ini bawa ciki atau bawa ST atau apa itu, ketika nanya ibunya, Bu ini dibuang di mana? Udah dibuang, lempar aja ke situ. Nah itu, ya itu contoh. Ya, kita nggak tahu. Kita juga dulu kan pernah malu ya waktu Asian Games di Jakarta itu. Ya, penonton Asian Games dari Jepang itu menguti puntung rokok di pinggir jalan, ya yang kan malu kita sebenarnya. Ya, kemudian di stadion itu akan bersih setelah event kalau ada penonton Jepang di situ. Jadi penonton Jepang itu ketika nonton olahraga, ketika nonton pertandingan, mereka bawa kantong plastik. Jadi ketika pertandingan selesai, penontonnya bubar, mereka itu nggak ikut bubar, tapi menguti sampah. Nah, kira-kira gimana? Kita bisa enggak seperti itu? Ya. Karena meskipun kita nanti katakan kita menggunakan bahan bakar dari sampah gitu ya. Nah, itu kan harus dipisahkan juga. Tidak semua sampah kan bisa dipakai untuk bahan bakar. Ya, gitu Mas, kira-kira ya. Ini mungkin PR kita bersama gitu. Gimana caranya
Tapi menurut saya itu bahwa persoalan sampah itu harus diselesaikan mulai dari rumah tangga. Ya. Orang mungkin mikirnya begini ya, kalau bank sampah itu memang harus ada pengurusnya, harus bagus gitu ya. Karena gini, kita nyetor satu botol air minum itu, air mineral itu juga tetap harus dihargai, itu dicatat ya, di dalam tabungan kita. Satu gelas kecil ya, plastik itu, bekas air minum itu juga dihargai. Rupiahnya ada dan itu dicatat di dalam buku tabungan kita. Nanti kalau sudah banyak itu kita boleh menukarnya. Jadi yang sekarang sudah dilaksanakan itu bisa ditukar uang, bisa ditukar minyak, bisa ditukar beras gitu. Kalau sudah banyak tabungannya. Ya seperti itu, Mas. Jadi kalau kita mulai ya dari rumah dan lingkungan. Sebenarnya lumayan loh harganya itu kalau kita mau mengumpulkan itu. Di RT saya itu tidak ada warga itu ketika mengumpulkan sampah ya, sampah yang non organik itu memang tidak diijoli ya, tidak dijoli uang, hanya kita sukarela mengumpulkan dan itu nanti akan dipakai bersama di kas RT gitu. Itu berarti sudah sekitar 2,5 tahun ya, 2,5 tahun itu kas kita sekarang sudah sekitar 10 juta. Jadi dari hasil mengumpulkan kardus, botol aqua, ya botol beling, itu ya besi bekas segala macam itu. Jadi sekarang kita punya tabungan, warga itu punya tabungan itu 10 juta totalnya. Yang nanti akan rencananya kita mau pakai piknik sebenarnya, ya, tetapi karena pandemi terus belum jadi. Gitu. Nah, jadi itu Mas ya. Jadi saya kira mulainya dari sanalah. Ya. Kami di sini sudah membuktikan, jadi beberapa lingkungan juga sudah membuktikan. Ya, kalau di tempat saya memang belum sampah masih banyak karena sampah organik itu belum diolah, masih dibuang. Gitu. Tapi sampah yang non organik, misalnya kardus, ya, plastik, botol plastik, gelas plastik, ya, kemudian logam-logam itu kita bawa ke bank sampah. Ya, gitu, monggo. Kalau kita pakai bahan bakar, sampah itu harus kering, ya Mas, tidak basah gitu. Jadi seperti kresek tadi, kalau kita mau pakai untuk campuran aspal harus kering. Ya, sementara di tempat sampah itu, di tempat pembuangan akhir itu basah dan kotor, tidak hanya basah saja, tapi basah dan kotor sehingga harus dicuci dan dikeringkan baru dicampur ke aspal. Oke, silakan. Masih ada lagi diskusi kita? Cukup ya. Silakan nanti kalau masih ada pertanyaan atau apa-apa, ya, Anda boleh menanyakannya ya. Kita boleh mendiskusikannya di grup Telegram. Tidak apa-apa. Ya. Pak mau tanya Pak. Untuk di luar konteks tapi tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Untuk tugasnya Pak, yang pembuatan video video turbin angin Pak. Iya Pak. Nah, gimana? Semua desain sudah boleh dibuat atau harus menunggu dari Bapak ya? Nah itu kan malah ada jadwal jadwalnya kan sudah ada itu. Terakhir harus diupload kapan itu? Sudah Pak, sudah diupload cuman belum
sudah ACC atau belum kurang tahu Pak. Belum ada nilainya ya. Iya Pak. Ya, ditunggu aja. Sedangkan upload video terakhir 1 November besok Pak, Senin ya. besok. Nah, ya, diupload aja, nggak apa-apa. Loh, kenapa? Ya kan nggak apa-apa itu. Oh iya, udah Pak, terima kasih. Iya Pak. Nggak apa-apa. Iya Pak. Ya sudah, terima kasih. Ya. Oh ya Pak Bayu, saya pengen nanya Pak Bayu. Iya Pak. Kemarin kan kelihatannya HMJ itu kan mengajukan ini ya, kunjungan industri ke sana, ya? Sudah memberitahu penjenengan belum? Belum sih Pak, belum ada ya? Pak. Jadi itu sebenarnya kegiatan semesteran gitu sebenarnya. Jadi mahasiswa itu akan yang HMJ itu akan melakukan kunjungan ke industri gitu. Nah ini kan selama pandemi 2 tahun ini kan tidak ada kegiatan itu. Nah mereka kemarin sudah mengajukan ke beberapa industri, termasuk ke pembangkit, itu belum disetujui. Untuk pembangkit di sini, gimana? Ya, di sini ada 2 Pak, maksudnya yang satu sudah beroperasi itu di Cirebon 1, yang satu lagi yang sedang saya kerjakan itu di proyek Cirebon 2. Dua-duanya sih sebenarnya udah tipenya super critical. Untuk ininya sih nggak begitu beda jauh lah. Istilahnya secara termodinamika pun sama, dia nggak melewati kurva di dalam kurva TS. Kalau yang udah beroperasi di C1 sih Pak, gitu udah ya. settle. Gitu. Iya. Ya coba nanti. Jadi ini kalau yang karena mereka ini kan harus keluar dari kampus juga nanti ya. Kalau hanya di kampus mereka nggak ngerti apa-apa. Nah. Ya, terima kasih Pak Bayu. Nanti coba sebisa mungkin dibantu. Kalau bisa dibantu. Saya coba tanyakan ke HR Pak, ke adakah nanti surat kunjungan dari Unhas untuk saya juga belum tahu apakah di C1 atau di C2-nya, tapi mungkin lebih ininya di C1 sih yang udah beroperasi. Gini aja pertanyaannya itu, apakah di sana itu sudah menerima kunjungan begitu? Karena masa-masa pandemi ini kan semua sensitif ini. Ya, baik Pak. Informasinya. Nanti saya kalau dapat kabar saya kabarin ke Pak Tabah. Oke Pak Bayu, terima kasih. Yang penting informasinya itu dulu. Karena kalau alasannya sama semua sih industri itu, jadi khawatir kalau kena semprit itu Satgas Covid itu. Iya sih Pak, Satgas Covid-nya keliling terus Pak di sini. Iya. Ya gitu Pak Bayu, terima kasih. Iya Pak. Oke, kita cukupkan dulu ya diskusi kita. Nanti bolehlah kita lanjutkan lewat Telegram kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan ya, perlu didiskusikan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih ya atas semua partisipasinya. Semoga ini membawa pencerahan buat Anda semua ini, karena ini kita membicarakan masa depan kita semua, tidak hanya masa depan pribadi, tapi juga masa depan manusia. Karena persoalan nomor 1 di dunia itu sekarang adalah energi. Energi, nomor 2 pangan, nomor 3 itu air bersih, nomor 4 itu baru kesehatan, nomor 4 itu ya kesehatan, nomor 5 baru IT. Ya. Jadi itu faktanya seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang IT yang
bangga dengan IT-nya bahwa semua sekarang harus pakai IT, Anda bilang aja. Itu kalau nggak ada listriknya, nggak ada gunanya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup ya kuliah kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang ya dimaafkan. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya tutup ya. Ya Pak, monggo Pak.